Hari ini tanggal 21, semoga kita berdua segera bersatu. Saya tuh bingungnya dengan keadaan dua insan yang diciptakan Tuhan ini. Sebenarnya mereka itu memang betul-betul mau menjalin cinta, memadu kasih, atau hanya sekedar bual-bual manja di hadapan layak pemirsa. Kalau aku sih lebih heran satu hal lagi. Apa? Aku lebih heran kemana teman kita yang satu lagi. Teman kita yang satu ini mudah-mudahan sama Allah dikasih sehat, sakit terus. Amin. Enggak, dia tuh hari ini memang lagi ada urusan ketok magic, mukanya diketok. King, emang King dari kemarin gak lihat? Apa? Kan ada perubahan di mukanya, dia tuh nggak bisa ketawa, dia sininya kayak ke gimana gitu. Terakhir dapat kabar gitu. Enggak, dia lagi sibuk karena kan dia mau pagelaran. Ya, Kak Karen Delano, dulu waktu pandemi kamu minta-minta kerjaan. Sekarang giliran sama Trans TV dikasih kerjaan, jarang masuk loh ya. Waduh. Sekarang sebelum membahas teman kita, ya biarin aja lah dia dengan kesibukannya. Iya. Yang lebih penting pemirsa ingin tahu bagaimana kelanjutan kalian. Ayo dong. Ya pokoknya kalau kita sih nggak bisa jelasin di sini. Di mana? Kita mengalir apa adanya. Nanti kalau misalkan di kamera nanti dibilang gimmick. Iya. Kak, sekarang saya mau tanya. Ada rasa nggak satu sama lain? Jujur dulu deh. Apa? Tenda, catering. Kalau tahun depan aku Serius? sama Dewi Muria Agung kita jadi, kamu mau ngasih apa? Kok kamu mau Dewi Muria Agung bukan Dewi Persik, say? Ya kan nama lengkap kamu Dewi Muria Agung. Berarti mau ijab kabul ya? Saya akan penuhi apapun yang diminta asal kalian memang betul-betul serius. Carla, seandainya nanti aku jadi sama Dewi Persik, tolong nanti di pernikahan kami ketika kami jalan di gedung resepsi menuju pelaminan, lagunya saya minta satu request. Apa? Kereta Malam. Waduh, ngomong-ngomong kereta malam. Iya. Kita itu pusing sama suara jagi-jugi. Tentang perceraian seorang artis. Sobat Ambiar, kita tahu Roro Fitria ini kan baru menikah bulan Desember Betul. 2021. Kemudian melahirkan putra pertamanya di bulan Agustus 2022. Baru 9 bulan menikah dan sang anak belum 1 bulan usianya, Roro Fitria menggugat cerai sang suami. Apakah Mbak Roro Fitria kemasukan Nyi Roro Kidul sehingga bercerai dengan suaminya? Kita bingung apa yang terjadi, banyak dugaan kabarnya ya. Tapi kita akan coba klarifikasi kali ini dari sisi sang suami. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan suami dari Roro Fitria, ini dia Mas Andri Irawan. Andri Irawan di pagi-pagi Ambiar. Sehat? Sehat mas, alhamdulillah. Bagaimana sekarang pikiran, hati, apa yang dirasakan setelah digugat cerai sang istri? Pasrah aja, lebih baik pasrah. Jalannya Allah aja. Jadi lebih kita kan jodoh maut rezeki udah Allah yang atur. Sayang, Sayang pasti, cinta, cinta pasti. menyesal atau tidak menikah dengan Roro Fitria? Buat saya hidup nggak ada penyesalan sih, karena ini udah takdir kan. Kita cuma tinggal gitu, jalanin aja. Semua produsernya Allah kan. Mas, kenapa lihatnya ke aku? Mas, aku memang sudah pernah bercerai juga, Mas. Enggak, Kesini aja, aku lihatnya kesini aja. Enggak, gini. Kalau ke saya bebas. Kesini boleh ya? Ini boleh sih. Enggak, tadi kata aku tuh kan kada bilang kan Mas kenapa ngeliat ke saya gara-gara kemarin gue diundang sama lu nih berdua. Enggak, bukan. Ya, Mas Andri Irawan kami di sini mau ucapkan terima kasih. Kenapa sih kok bisa jadi bercerai gitu? Maksudnya nggak dipikir dulu gitu? Maksudnya, aduh baru banget kan. Atau ya mungkin Allah. diperjuangkan, namanya perempuan itu kan pengen diperjuangkan, Mas. Perempuan tuh pengen diperjuangkan. Iya, Mas. Tahu dari mana kamu? Nah, kalau perempuan marah itu udah biasa, tapi kalau diperjuangkan nih betapa gue sayang sama lu itu baru luar biasa.
Kita kasih lihat Kalau dulu ya buat Sobat Ambiar ya. Jangan dijawab, kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Roro Fitria yang menggugat cerai sang suami setelah baru 9 bulan menikah. Tidak lebih lama dari usia cicilan motor ini. Sebelum kita membahas apa yang terjadi di antara rumah tangga kalian berdua, tapi ini kan kita tahu bahwa gugatan cerai sudah didaftarkan Roro Fitria secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau Mas Andri sendiri taunya gugatan cerai ini pertama kali dari siapa? Iya. Dari apa? Datang gugatannya ke rumah ibu saya. Jadi dari pengadilan agama datang ke rumah ibu saya. Surat gugatannya. Dan itu hari apa ya? Hari Rabu nggak salah. Udah nggak serumah Rabu itu? sore. Udah nggak serumah. Saya Sejak kapan nggak serumah? berapa bulan ya? Udah Berapa berapa bulan? bulan Mas? 3 bulan Mas? 2 bulan? Sebulan? Lupa saya. Loh, tapi waktu ketika melahirkan juga mendampingi sepertinya ya? Mendampingi kan di videonya juga saya mendampingi terus. Tapi Saya, itu sudah pisah rumah? setelah lahir beberapa minggu ya. Kan lahirnya bulan Agustus akhir. Kenapa? Lahirnya? Lahirnya iya. Enggak sih, terus tanya Roro lah itu. Maksudnya gimana ya? Lahirnya bulan apa? Lahirnya bulan apa? Mas? Agustus akhir, Ingat kan? nggak? Lahirnya Juli kalau nggak salah. Juli. Juli kenapa saat itu dan di media juga dibilangnya Agustus? Nggak tahu itu semuanya Roro lah, kan bukan saya yang berstatement. Pak, maksudnya gimana ya? Kan saya nggak ada, saya udah nggak ada di rumah emang sejak itu. Sejak bulan itu? Iya. Abis lahiran seminggu, beberapa minggu lah. Karena kan ibu saya sakit kan berbarengan. Oke. Jadi lahirnya tanggal berapa? Bulan apa? Lahirnya baby. Yang Mas tahu Kan aja. baby tercinta anak lahir masa nggak tahu Gak Mas? apa-apa, disampaikan aja. Aku nggak bisa sampein di sini lebih nanti takutnya kan Roro malah tadinya kita pengen niat baik-baik jadi apa? Oke. Oke, Oke, ya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Agustus pengadilan ya. akhir. Enggak. Oke, Nanti tanya kalau bisa. Oke, nggak apa-apa. Tapi gimana ceritanya? Kok sampai bisa ada masuk gugatan cerai? Padahal usia pernikahan baru 9 bulan loh Mas. Ya banyak sebab seperti yang dibilang. Cuma buat saya pembuktiannya kan semua di pengadilan nanti. Jadi saya nggak terlalu banyak komentar sekarang untuk masalah ini. Karena kan status Nyai juga kan masih istri saya. Jadi harus saya jaga benar-benar. Gitu. Tapi apa yang dirasakan ketika berumah tangga dengan Roro Fitria dari seorang Andri Rawan? Kalau saya sih ngerasain dia selayaknya rumah tangga aja lah. Pasti ada selisih paham sedikit, nanti ada gesekan yang karena kan kita menyamakan dua ini yang beda kan. Tapi kan yang saya bilang kalau baliknya kodratnya imamnya adalah seorang laki-laki ya mungkin insya Allah bisa selaras gitu. Betul, setiap rumah tangga pasti ada cekcok, ada permasalahan. Tapi jarang sekali usia pernikahan kurang dari 1 tahun. Iya, betul. Aku kurang dari 1 tahun. Sama siapa? Yang kedua. Ya, memang kamu ajaib juga sih. Kenapa sih? Nggak apa sih pemicunya tuh sampai segitunya tuh sampai, aduh nggak bisa dipertahanin lagi deh, udah deh gitu. Kalau saya sih sebagai laki-laki saat ini ya karena perasaan saya lihat dari satu sisi anak ya baby Sultan kan. Jadi saya berusaha untuk pertahankan rumah tangga ini. Tapi kalau kan balik lagi ke perempuan ya. Kita sebagai laki-laki dengan usaha ikhtiar bahwa saya akan mengembalikan rumah tangga saya utuh seperti ini untuk mendidik anak ini supaya besar gitu. Karena kan saya dari awal juga nggak pernah ada sensasi apapun karena emang bukan kehidupan saya seperti itu. Emangnya ini sensasi Mas? Enggak, maksudnya beritanya jadi jadi kan jadi ramai. Oke. Mas tadi bilang mengenai ikhtiar usaha. Apa yang Mas lakukan untuk istri tercinta untuk bisa menjalin hubungan kembali silaturahmi ini? Selama ini saya hampir pulang ya tiap hari ke rumah nyari karena kan saya pikir Roro ini kan baru lah untuk ngurus seorang baby kan. Pengalamannya belum ada karena dari awal lahir itu pun sampai yang ganti pampers kan dia cerita kan beberapa kali bahwa yang ganti pampers jam 1 sampai jam 7 itu saya dan itu emang saya yang lakuin semuanya. Makanya saya kekhawatirannya itu kan terhadap baby Sultan juga. Oke. Jadi pisah rumah tapi masih sering datang? Datang, cuma kan udah nggak ada. Roro udah nggak pernah di rumah. Oh, kemana? Saya sampai cari ke apartemen, kemana ya nggak ada. Nggak tahu Tapi saya. bawa baby Sultan? Di bawah. Komunikasi terakhir sama Roro kapan? Terakhir pas ibu saya masuk rumah sakit itu yang langsung diblok. Siapa yang ngeblok? Ya, semua aksesnya jadi udah nggak ada akses diblok. Oh my God. Ketika
ibu dari Andre Irawan masuk rumah sakit, fokus mengurus ibu pasti. Iya. Setelah itu diblok sama Roro Fitria. Iya, ya pokoknya pas kejadian ribut malam itu langsung diblok sama Nyai. Oke, Mas Andre Irawan, tapi seintens apa sih Komunikasi. dari komunikasi sebelum diblok? Apakah setiap hari sering komunikasi atau gimana? Sering lah, saya kan emang hampir setiap hari sama Nyai. Hampir setiap hari. Tapi kalau untuk berantemnya, cekcoknya, apakah setiap hari ada cekcok? Enggak setiap hari sih. Namanya rumah tangga pasti adalah Ada, persamaan persepsi atau apa, Iya. perbedaan ini ya. Biasanya Kultur. karena apa? Awalnya gitu. Jadi breng ribut. Ya mungkin hobi ya, saya kan kadang cuma saya lihat tuh nggak terlalu signifikan lah untuk misalnya ribut hal-hal kecil buat saya. Tapi kan mungkin laki-laki dan perempuan berbeda ya. Mungkin menurut laki-laki itu sesuatu hal yang biasa. Tapi menurut perempuan kadang ada baper gitu. Karena kan perempuan Iya. pakai perasaan Iya, gitu Mas. betul, Apakah itu maksudnya komunikasi itu sudah dibicarakan? Mungkin Kak Roro mau apa, seperti apa gitu. Ya mungkin sifatnya Nyai kan emang manja ya. Jadi saya harus ngikutin manjanya dia terus seperti itu. Jadi maksudnya apa? Lelah dengan kemanjaannya? Enggak, kalau lelah sih enggak, kan kita udah berumah tangga. Jadi apapun ya jalanin aja. Oh, oke. Mas Kalau Andi ini lelah mungkin berarti Mas dong yang menggugat, orang Mas nggak menggugat. Mas Andi ini mungkin tipenya yang ada bukan lebay ya, maksudnya cowok-cowok yang cool gimana gitu, tapi dengan caranya. Tapi kan ada juga perempuan yang nggak bisa nerima. Bener. Betul. Pengennya diperhatiin. Iya, Mas, Iya, karena gini, kalau 24 perempuan jam. itu kalau misalkan marah Mas, nggak cukup sekali 2 kali Mas. Biasanya lanjut, sampai di tempat tidur baru damai Mas. Karena intinya cuma pengen mau Dipelukin, maunya. usap-usap ya dong sayang gitu. Tapi ya benar. Mas Andre Irawan mungkin sampai dengan sekarang masih belum mau mengungkapkan apa alasannya. Karena barangkali hanya Mas Andre yang tahu dan juga Iya. Roro Fitri ya. Tapi kita mendapatkan artikel yang satu ini, tolong diklarifikasi. Roro Fitria mantap cerai, isu kawin kontrak dan KDRT mencuat. Kalau ngomongin isu kawin kontrak, ya kalaupun dilakukan jelas tidak akan ada siapapun yang mau mengaku pasti ya. Iya. Kita abaikanlah tentang kawin kontrak. Karena saya juga yakin kalau kita tanya kawin kontrak pasti jawabannya tidak kan. Enggak. Tapi kalau KDRT, Semua sih sebenarnya nanti pembuktiannya di pengadilan ya. Saya nggak terlalu banyak biarin isu yang berkembang di luar seperti itu. Kan saya berpikirnya sekarang lebih ke anak ya dengan isu-isu ini. Kalau saya yang saya bilang tadi cuek aja, masa bodoh toh. Mau melakukan atau enggak kan Allah lebih tahu gitu kan. Buat saya gitu. Jadi nanti kita pembuktiannya di pengadilan aja seperti apa. Dari gugatan dia kan jelas kan ada semua gitu kan. iya, dengan adanya dugaan KDRT, apakah merasa pernah melakukan disengaja atau tidak disengaja, secara verbal atau Ya. non verbal? Kalau dalam rumah tangga sebenarnya kalau verbal kan komunikasi mulut ya biasanya. Iya, iya. Dan itu pun istilahnya antara suami dan istri pasti pernah melakukan itu. Iya. Kalau udah terlalu emosi seperti itu. Hanya batasnya saja sampai Iya. mana? Bahasa kasar, mungkin Iya. agak kotor. Tapi mungkin. tetap kan sebahasa-bahasa kotornya, sekasar-kasarnya tetap harus ada batasan bagaimanapun karena itu istri dan suami. Iya Iya. sih, cuman kadang-kadang Dan normal. mengontrolnya itu yang susah kan. Kalau udah emosi kan kadang. Kalau saya kan lebih baik keluar pergi gitu kan. Iya, Iya. kalau Nah itu cowok lebih gitu baik kalau biasanya. laki-laki ya Mas ya. Kalau- Pokoknya kalau laki-laki sama perempuan berantem jangan diladeni Mas perempuannya Mas. Tinggalin aja, kalau nggak diemin aja dulu. Kalau diladenin semakin jadi soalnya. Iya. Iya, benar. Mas, kalau masalah KDRT ini kan memang harus ada pembuktiannya ya. Iya. Apalagi kalau misalnya secara non verbal gitu ya, bahwa memang harus ada bukti visum, kemudian harus dibuktikan di pengadilan. Lalu ketika ada dugaan munculnya orang ketiga, apa tanggapan dari Mas Andre Irawan? Sama semuanya harus kita buktiin di pengadilan orang ketiga itu kan. Karena kan seperti yang dilihat bahwa saya kan emang hampir nggak kemana-mana kan Iya. selama ini kan. Iya, mungkin Kalau bisa- mendampingi gitu kan. Iya, orang ketiga dari Mas Andi atau dari Baroronya kita kan belum tahu seperti apa. Ini masih dugaan ya? Dugaan Masih ya. dugaan. Tapi kalau ngomongin soal pasangan suami istri, Tapi aku setuju sayang. Kenapa? Segala sesuatu harus dibuktikan. Nggak bisa dengan cara ngomong, Iya. kamu sudah tidak cinta aku lagi atau ada pihak ketiga. Semua harus dibuktikan. Betul. Supaya tidak menimbulkan dosa itu sendiri. Iya, betul. tidak betul. menimbulkan fitnah juga Nah, pasti ya. karena kan ini kalau fitnah melebar kan yang dosa. Ini kan masalahnya statusnya masih suami istri saya. Iya. Berumah tangga. Jadi harus saya jaga aib rumah tangga ini kan. Betul, Iya. betul. Tapi Mas Andre Irawan, namanya pasangan suami istri. Dan tidak ada manusia yang sempurna Betul. termasuk Iya. pasangan suami istri. Betul. Dari Roro Fitria, istri Mas Andre Irawan, kekurangan apa yang menurut Mas Andre Irawan sebenarnya ini masih bisa diperbaiki dari seorang Roro Fitria?
Kalau saya lihat istri saya nggak cukup sempurna ya sebagai seorang wanita sebenarnya. Dari dia melahirkan aja kan dengan normal, dengan usaha kerasnya gitu kan. Saya lihat karena kan saya ada di sampingnya gitu, makanya ya sayang dan cintanya saya ya karena saya lihat saat dia lahir kan saya berbayang lagi bahwa ibu saya dulu seperti ini, melahirkan itu aja. Oke. Betul. Kalau kekurangan Mas Andri sendiri secara pribadi sebagai seorang suami, apa yang dirasa oleh Mas Andri? Saya sih banyak ya kekurangannya, ya apa adanya kayak gini aja kalau saya hidupnya. Buat saya jadi manusia itu entah laki entah perempuan semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pasti. Dan mungkin dari sisi ya saya nggak bisa nilai diri saya banyak kekurangannya di mana atau lebihnya di mana. Udah saya apa adanya ada, menerima aja. Oke. Tapi biasanya kalau perempuan yang mengajukan kan di sini perempuan yang mengajukan ya. Itu kalau laki-lakinya nggak menandatangani atau laki-lakinya nggak, apalagi nggak mau gitu, itu tuh biasanya nggak terkabulkan. Biasanya setahu aku gitu. Mas Andri, kita ada ini beberapa komentar dari netizen ya atas rumah tangga Mas Andri dan juga Roro Fitria. Perempuan kalau berani gugat bukan karena satu hal aja, pasti karena akumulasi kejadian. Suaminya ini numpang hidup dari Roro kan, Roro lo 7 turunan gak akan habis hartanya. Nikah acaranya udah kayak apa, cuma sebentar. Sedih banget abis lahiran pisah, cuma kasihan masih bayi, gak bisa ngerasain rasanya dirawat sama ibu dan bapak. Aduh. Udah nggak ada. Kalau saya pribadi ya, Mas Andi, saya mah nggak pernah ngedenger tuh kalau saya nih ya disuruh lihat-lihat yang gitu, saya mah terserah aja. Sama saya juga. Saya nggak pernah peduli karena buat saya penilaian manusia itu nggak akan ada nilainya. Penilaian Allah jauh lebih bernilai. Ya, ketika ada netizen dengan kalimatnya yang begitu menyakiti ya sampai dibilang numpang. Iya, itu tanggapannya gimana dibilang numpang sama Roro Fitria? Biasa aja karena saya hidup dari dulu juga ya apa adanya aja. Toh yang saya lakukan Allah lihat, bukannya manusia yang lihat kan selama ini. Gini loh, intinya itu laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai tanggung jawab. Iya. Kalau misalkan si istri punya rezeki, si laki enggak, ya bukan berarti si istri langsung menggugat, itu nggak boleh. Itu diharamkan dalam agama, itu udah jelas. Betul. Jadi apapun keadaan suami harus bisa menerima, terkecuali misalkan istri boleh menggugat KDRT, perselingkuhan, Penipuan. ya. Tapi kalau misalnya dari orang bilang berkomentar Roro Fitria kekayaan 7 turunan, kemudian juga Mas Andri yang numpang. Padahal kita juga tahu seorang Andri Irawan ini juga punya pekerjaan yang jelas. Iya betul. Ya kan, hobinya juga mahal motor. Ya kan? Iya. Itu semua disupport gak sih sama Roro Fitria? Kalau disupport apa? Secara materi moral ya atau oke lah, moral oke, iya lah. Kalau moral sama istri kan dia hobi saya dan itu kerjaan saya kan. Justru malah dia saya bantu support moralnya dalam hal saya pengen jadikan dia jadi duta safety riding. Oh, oke. Karena kan dari artis bicara safety atau bicara ini pasti lebih didengar kan ke masyarakat. Sampai saya mau latih dia seperti itu sih tujuan saya. Jadi kalau untuk saya sementara ya support itu aja. Oke. Pemikiran. Tapi kalau mengenai penghasilan kan kadang manusia itu ada naik turun Naik ya turun. Mas. Kadang waktunya laris, kadang enggak gitu ya. Apalagi orang dagang ya bisnisnya. Iya, Tapi kan buat saya ini berjuang buat rumah tangga saya, buat anak-anak saya seperti itu. Berjuang bersama ya? Iya. Oke, kita punya satu artikel, silakan buat Andri Irawan boleh tanggapi juga artikel yang satu ini. Bongkar kebohongan Roro Fitria, Andre Irawan naik pitam, habis kesabaran hadapi istri. Rekayasa. Rekayasa apa maksudnya, rekayasa apa? Aduh. Rekayasa lagunya Mbak Kini Mia. sudah direkayasa. Saya nggak tahu ya itu. Tulisan-tulisannya banyak, makanya saya cuma ketawa aja sih beberapa tulisan di Jadi media. itu tidak benar ya Mas, artikel itu. Ya kalau artikel suka mungkin ya. Agak dibelokkan, kita nggak tahu, mungkin pada saat kita bahasa gitu. Gitu. Tapi sempat mengungkapkan kata rekayasa memang. Lu pakai enggak sih saya bilang. Enggak ya Mas ya. Maksudnya dari satu sisi saya nggak tahu ya yang dimaksud rekayasa apa gitu kan. Iya. Dalam pernikahannya mungkin ada rekayasa gitu. Nggak ada, kalau pernikahan nggak ada. Kita karena saya dikenalin sama guru kan, udah jelas dari awal pernikahannya dan Oke, jadi tidak ada yang namanya rekayasa Nggak ada. sama sekali. Mas Andriawan, tapi kalau dari pihak keluarga, orang tua, tanggapannya apa? Mendengar bahwa Andri Irawan digugat cerai oleh sang istri yang baru saja 9 bulan menikah bersama.
Kalau keluarga saya sih lihatnya dari sisi ini ya, karena ini rame kan medianya. Ya dia serahkan karena ibu saya kan udah nggak bisa melihat TV, untungnya ya nggak bisa melihat TV karena dia hanya berbaring kan hampir 5 tahun kan. Jadi nggak mendengar apapun berita gitu. Dan adik-adikku saya pun nggak pernah cerita. Jadi sekarang pun barusan saya dari rumah ibu saya juga udah selesai jalan mah minta doa. Kenapa saya minta doa setiap hari ya, ini kesempatan saya saat saya nggak mau ngurusi istri dan anak saya gitu kan. Iya, oke. Tapi yang namanya tentu saja orang tua selalu berharap yang terbaik bagi pasti. anaknya, keputusan apapun yang diambil. Dan kita juga yakin bahwa seorang Andri Irawan juga pengen melakukan yang terbaik untuk putra tercinta Muhammad Sultan Al-Fatih. Ya, kita dengar sedang sakit. Ya saya udah nggak dengar kabar karena saya hampir setiap hari SMS juga nggak dibalas namanya. Menghubungi orang-orang terdekat, Aksesnya nggak bisa saya masuk. aksesnya juga ditutup juga. Tapi kan ada asisten rumah tangga atau babysitter, barangkali itu juga semua tidak bisa. Nggak. Karena Nyai nggak di rumah sih baru. Kangen nggak sih sama anak? Kangen banget. Saya nggak bisa jauh dari anak dari dulu, dari zaman saya touring aja kalau udah mulai jauh kelamaan gitu kan, pengen buru-buru pulang gitu. Terakhir ketemu sama Baby Sultan kapan? Beberapa bulan ya kalau nggak salah. Udah beberapa bulan ya. Nggak ada mediasi, Mas Andi. Berat ya untuk berbicara anak ya? Ketika tidak bisa bertemu, jalur komunikasi ditutup. Apa ketakutan terbesar Andri Irawan? Ya itu karena Roro itu kan sendiri kan saya bilang di sini. Terus anak saya waktu baru 2 hari aja langsung masuk rumah sakit baru keluar. Karena ada bilirubinnya tinggi kan hampir 15 atau 17 gitu dan harus dirawat. Ya itu kekhawatiran saya, takut dia nggak bisa rawat karena anak ini perlu pelukan ayahnya atau kasih sayang ayahnya gitu kan saat ini. Oke, Mas Andri Irawan, kita tahu bahwa sebelum bersama dengan Roro Fitria memang Mas Andri sebelumnya pernah Berumah tangga. betul? Memiliki anak juga. Iya, alhamdulillah. Dan apakah betul sang anak dari pernikahan sebelumnya ini ketika di sekolah mendapatkan perlakuan bullying atau mendapatkan kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan terkait permasalahan orang tuanya, ayahnya? Cuma pengen tahu jadinya, akhirnya jadi anak-anak itu semuanya sih cuek ya sebenarnya. Cuma ya nanya aja teman-temannya, ayah sama mamanya cerai ya. Terus yang kecil nanya ke bundanya, bun cerai apa sih? Seperti itu ya, karena tapi kan saya yang khawatir kan yang saya bilang dengan berita ini beredar, akhirnya kan mereka jadi pengen tahu kan karena udah canggih kan Google. Iya. Akhirnya dia entah melihat siapa, oh papahnya siapa, oh ibunya siapa, kan seperti itu kan jadi itu yang saya khawatirkan. Nanti Sultan pun besar akan seperti itu juga dengan berita-berita ini. Kalau kita sih sebagai istilahnya sebagai orang dewasa udah biasa selesai ya udah gitu. Kayak saya juga nggak peduli. Kadang-kadang teman-teman motor saya yang jauh daerah semua pada telepon, bang ini benar karena mereka tahu saya ngelakuin apapun, nggak pernah ngelakuin apapun gitu. Iya. Ini saya baik-baik aja. Gimana cara menjelaskan kepada anak-anak ya dari pernikahan sebelumnya bahwa sang ayah memang sekarang sedang ada permasalahan dalam rumah tangganya? Menjelaskannya itu seperti apa? Main aja kayak saya sibukin sama dia kayak kemarin main cari main jalannya, ajak bikin dia ketawa aja. Dia senyum bercanda-bercanda. Karena juga kalau anak kecil dikasih pengertian ya masih agak belum bisa. Jadi kalau dia ya. kadang-kadang anak kecil dikasih pengertian, dia akan korek terus lebih dalam. Betul. Mending bikin dia lupa. Buat dia lupa, buat dia ini ya, apa sih? Mau kesini ya, minta ini dong, minta ini. Ya udah kita ya ikutin aja apa yang dia mau. Oke. Baik, Mas Andri Irawan, seandainya, mudah-mudahan kita berharap yang terbaik pastinya. Seandainya Roro Fitria mencabut gugatan cerainya, apa yang harus diperbaiki dalam rumah tangga Roro Fitria dan juga Andri Irawan? Kalau saya kembali lagi ya, saat ini rumah tangga itu kan ibadah kan, niat dari awalnya kan. Jadi yang seperti tadi dibilang, saat suami yang ada,
kita emang tugasnya berkewajiban memberikan apapun untuk suami, istri atau anak. Atau istri yang ada sebaliknya. Tapi kan selama ini ya saya alhamdulillah kan emang bukan seorang yang nggak punya kerjaan atau hobi atau bisnis gitu kan. Ya ini sih beberapa yang mau saya launching pun akhirnya jadi kepending dengan masalah ini. Iya. Gitu. Tapi buat saya ini ujian Allah, udah jalanin aja. Iya, siapa tahu Biar ada- ngalir, pasti ada hikmah dari semua Tetap ini. dikasih kesabaran, tetap Mas harus bisa, ya gimana lah namanya perempuan itu butuh diemong-emong, dihalus-halus, dimanja-manja. Insya Allah. Oke, Mas Andri Irawan. Apa yang Mas Andri Irawan ingin sampaikan kepada Roro Fitria? Buat Mama Nyai, Papa tahu saat ini Papa manusia biasa yang punya kekurangan yang mungkin nggak, kelebihannya hanya sedikit belum terlihat ya. Tapi aku tahu perasaan ini kalau aku tuh sayang cinta sama kamu. Dan Baby Sultan buat Papa nggak bisa ngelakuin hal yang lebih banyak lagi karena pikiran Papa selalu Baby Sultan, Baby Sultan. Tolong pertemukan Papa dengan Baby Sultan. Dan kalau memang rumah tangga kita bisa kita perbaiki, ayo kita duduk bersama, kita ngobrol apa sih yang dimau sama kamu, biar kita sama-sama satukan rasa untuk menjaga anak ini sampai besar. Masih cinta sama Roro Fitria? Masih. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Panas.